الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والحرام وسوء الكبار ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر. Bapak-bapak, ikhwani fiddin, jemaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insya Allah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, tepatnya ba'da maghrib, kita dihimpun oleh Allah Ta'ala untuk dapat bertemu, duduk dan berkumpul dengan niat yang baik, dengan niat yang penuh kemuliaan, dengan niat-niat yang insya Allah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berangkat dari rumah menuju rumahnya Allah itu, biasakanlah bapak-bapak kita memasang niat sebagaimana niat yang terlintas dalam kalbunya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau berangkat ke masjid memasang 5 niat ke rumah Allah. Dalam buku Semulia Akhlak Nabi karangan Dr. Amrul Khalid, Sayyidina Umar itu berniat, ya Allah, jadikanlah keberangkatanku ke rumahmu ya Allah, ke masjid, untuk menunaikan segala perintah yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Ya Allah, jadikanlah keberangkatanku ke masjid semata-mata untuk meninggalkan maksiat selama beberapa jam lamanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keberangkatanku ke masjid itu untuk beriktikaf selama beberapa waktu lamanya ya Allah. Sudah 3 Pak. Yang keempat niat Umar bin Khattab itu kami baca, ya Allah, jadikanlah keberangkatanku ke rumahmu ya Rabb semata-mata untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran dari ikhwanul muslimin, dari saudara-saudaraku kaum muslimin. Yang kelima, beliau berniat, ya Allah, jadikanlah niatku berangkat ke masjid semata-mata untuk duduk berkumpul dengan saudara-saudaraku yang saleh untuk mempelajari amal-amal yang mereka kerjakan dan mungkin mereka lebih dekat denganmu ya Rabb. Itu Umar begitu Pak sikapnya. Umar radhiyallahu an sikapnya seperti itu. Yang kalau iblis saja berpapasan dengannya, kata Rasul, dalam satu gang iblis itu lari pontang-panting untuk mencari jalan yang lain. Bapak kira-kira sudah seperti Umar belum? Kalau ketemu iblis dalam satu gang, kira-kira iblisnya yang lari atau bapaknya yang lari, Pak? Atau malah pelukan? Malah pelukan, Pak. Malah ngomong iblisnya, "Wahai sahib," katanya, "teman akrabku, apa kabar?" Ya. Jadi kita nggak boleh memandang remeh, Pak, tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu harus diawali dengan niat dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang telah diniatkan oleh seorang hamba. Jadi niatnya kita ke masjid itu harus beragam Pak, variatif. Jangan cuma satu. Kalau satu itu kurang memotivasi amal Pak. Ya, kita ini manusia yang lemah. Potensi kita ini sering futur. Futur itu apa Pak? Lesu iman. Jadi supaya nggak lesu iman itu sering-seringlah memperbaharui niat Pak. Niat itulah yang nanti akan menopang kekuatan amal. Jadi kalau niatnya itu lemah, niatnya itu tidak penuh dengan kemuliaan, berapa banyak amal-amal yang besar kata baginda Nabi, tapi karena justru niatnya itu sangat sembarang, maka Allah menghapuskan banyak amal. Tapi berapa banyak amal yang kecil karena niatnya mulia, Allah akan jadikan amalnya itu berat di yaumul mizan.
Contohnya apa Pak? Orang buang kaleng di tengah jalan, itu niatnya supaya orang lain nggak celaka, supaya orang lain nggak jatuh dari motor, supaya orang lain nggak celaka. Misalnya ada anak-anak sekolah, ya bisa terjatuh, luka kakinya dan lain sebagainya. Dia akhirnya walaupun dengan berkendaraan sangat cepat, dia berhenti Pak untuk menyingkirkan rintangan itu dari jalan. Itu karena niatnya seperti itu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menjadi pemberat amal di yaumul mizan. Maka bagus-baguskanlah niat kita Pak. Ya, bagus-baguskanlah niat kita. Yang celaka itu sudahlah amal kita berantakan, niatnya pun tidak jelas. Ya, betul. Niatnya itu berantakan, nggak ada apapun motivasinya itu Pak. Nggak boleh gitu. Kalau ngelihat dari wajah bapak-bapak ini nampak wajah-wajah wajah-wajah orang yang sadar dengan kesalahan, maksudnya ya. Wajah sadar dengan kekeliruan. Baik, bapak-bapak, hari ini kita belajar kembali ya tentang akhlak yang sudah langka di dunia Islam. Akhlak yang mulai punah sedikit demi sedikit dari sanubari kaum muslimin. Ya. Serta termasuk menjadi barang langka, Pak. Primitif di dunia Islam. Akhlak apa itu, Pak? Akhlak apa? Akhlak ihsan. Akhlak apa? Ihsan. Ini yang ngajari tentang al-ihsan ini tidak tanggung-tanggung Pak. Seorang makhluk Allah yang mulia, dialah malaikat Jibril alaihissalam. Dalam bentuk laki-laki separuh baya berpakaian bersih, dia duduk di majelis Nabi dengan mengucapkan salam di awalnya, langsung memilih tempat duduk dalam majelis, tempat posisi yang paling dekat dengan baginda Nabi. Lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi, pahanya menempel dengan paha Nabi. Ini berarti malaikat Jibril alaihissalam itu mengajarkan tentang husnul adab, adab yang paling sempurna. Apa itu? Ketika ada satu perkumpulan, pertemuan, suatu majelis yang di dalamnya membincangkan tentang perkara agama Allah, maka malaikat Jibril alaihissalam memberikan tuntunan akhlak dekat dengan si penyampai risalah agama Allah. Kalau dulu malaikat Jibril itu dekatnya dengan Nabi, bersentuhan anggota tubuhnya dengan tubuh Nabi, sekarang Nabi nggak ada. Siapa penerus Nabi, Pak? Al-ulama'u warasatul anbiya. Makanya yang paling dekat duduknya dengan da'i, dengan ulama, dengan ustadz, itu berarti mencontoh adabnya. Apa? Adabnya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, yang jauh-jauh itu sebenarnya lagi menelaah, meneliti, mengawasi yang mana malaikat Jibril itu gitu. Nggak usah buruk sangka sama saudara kita Pak, nggak boleh ya. Iyakum wazan inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Surah Al-Hujurat ya, ayat 13. Hei orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian menduga-duga. Menduga aja nggak boleh Pak. Sesungguhnya ya, menduga beda dengan meneliti Pak. Menduga beda dengan meneliti. Penelitian itu didasari oleh data dan ilmiah, Pak. Contohnya apa? Yang sekarang ini lagi santer-santer ijazah palsu. Beda menduga dengan meneliti. Nah, orang yang meneliti dengan data dan ilmiah itu nggak boleh ditersangkakan, Pak. Makanya kemerosotan hukum kita di negara ini, wah sudah payah, Pak. Orang kok meneliti. Emangnya kaleng-kaleng itu, Rismon Sianipar itu Pak, Dr. Tifa itu,
Mereka itu bergelar doktor S3 akademiknya, Pak. Nah itu meneliti itu sampai ke luar negeri. Ini benar nggak? Betul nggak? Dia keluar dari instansi pendidikan ini. Lisensi ijazahnya itu benar nggak dikeluarkan dari instansi ini? Formalitasnya itu benar nggak? Setara nggak dengan SMA? Betul nggak ini UGM ini mengeluarkan? Wah, sekarang ini Pak yang paling mahal di Indonesia ini, bahkan di dunia itu apa Pak? Kejujuran. Paling mahal banget barang langka. Saya tadi subuh ngisi di Masjid Al-Barakah Gria Prima Elo Pak. Itu ketua DKM-nya ngomong, pensiunan polisi Pak Purwira. Memang Ustaz, macam mana ya Ustaz ya? Kapolri itu langsung di bawah presiden Ustaz. Ya pasti tekanan-tekanan politik itu pasti ada. Loh kita kalau nggak ngerjain perintah atasan itu Ustaz, walaupun sanubari kita itu menolak Ustaz, ya gimana? Sebisa ya syukur kalau cuma dipecat Ustaz. Ya kalau sanksi sosial ini yang lebih malu kita Ustaz. Selesai dipecat masyarakat menghujat kita, wah nggak bisa kita bisa mati cepat kita Ustaz. Itu ngerasa begitu Pak. Benar Pak. Lah Presiden Jokowi itu 2 periode memimpin Pak. Saya ngisi di Polda Metro Jaya. Itu ada WhatsApp khusus polisi yang dipantau betul oleh beliau langsung Pak. Kalau ada sedikit yang berbau radikul menurut versi beliau, itu nggak segan-segan beliau itu Pak geser dari yang punya jabatan non jabatan, dari yang rendah pecat. Wah, ngeri nggak itu Pak? Kejujuran itu barang langka memang Pak. Di Indonesia ini langka Pak. Orang jujur itu nggak bisa dibiarkan leluasa di Indonesia ini Pak. Mestinya siapa Pak? Sekarang ini masaknya para pendusta lah yang berkuasa. Benar itu Pak. RT pendusta, RW pendusta, kadus pendusta, anggota DPRD pendusta, parlemen pendusta. Ada nggak RT RW nggak pendusta? Ada Pak. Itu pun ketimpa musibah pula Pak. Itu tanda sayangnya Allah itu Pak. Itu tanda sayangnya Allah. Loh Pak, demi Allah nih. Kemarin saya Ahad kemarinnya lagi itu ngisi di Masjid Ikhwatul Muhajirin Jalan Lele Raya, belakang Terminal Damri Pak. Masjidnya mewah. Pintunya aja 180 juta. Lah pintu Masjid Khairul Ummah ini nggak ada apa-apanya Pak. Pintunya itu dari kayu jati langsung dari Kediri Pak. Interior, outdoor dan indoornya itu mewah banget, masya Allah. Tuh tiba-tiba 3 kali subuh saya nandai Pak. Ini bapak ini naik ke kursi, tangannya rada cengkok, jalannya rada pincang. Ini kalau orang kalau sudah ngaji dalam kondisi seperti itu, titik kesadarannya muncul Pak. Kadang-kadang manusia itu begitu Pak. Bisa dekat dengan Allah dengan ditimpakan musibah Pak. Jadi kalau udah musibah yang tidak menyenangkan itu datang menimpa kita, cepat-cepat otak kita ini mikir, kalau ini tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali dekat dengan Allah Pak. Kalau udah dikasih mencot, dikasih pengkor, dikasih stroke sebelah, enggak juga dekat dengan Allah. Ini berarti wayar ampere otaknya itu nggak jalan Pak. Benar Pak. Tiba-tiba setelah pengajian datang beliau, nyalami saya. Ustaz, kenalkan saya Pak Andi, saya kerja di KPU Pusat Ustaz. Waduh, KPU Pak? Iya, kaget saya. Ternyata ada orang KPU. Ustaz boleh minta nomor WA-nya? Nanti kami minta Ustaz mengisi taklim. Kebetulan saya ini DKM-nya Ustaz, DKM lagi Pak, coba bayangkan. Rupanya DKM yang soleh itu DKM yang banyak kena tegur sama Allah Pak. Ya Pak? Iya. Kenapa? Dalam hadis qudsi firman Allah Ta'ala yang tidak termaktub dalam Al-Quran, saya sampaikan kepada Pak Andi itu Pak. Saya maaf Ustaz, sudah 1 tahun ini saya mengalami kondisi sakit seperti itu. Sebelumnya saya sehat, mungkin ini tanda Allah mau kembali mendekatkan saya ke jalannya. Pak Andi, saya bilang, jangan sedih Pak Andi. Walaupun kita baru kenal, saya sampaikan satu firman Allah, hadis qudsi, dalam hadis qudsi yang disampaikan Allah. Nanti
di antara hamba-hambaku ketika telah terbagi buku catatan amal itu, ada di antara mereka yang membuka lembaran catatan amal itu dari awal hingga akhir buku catatan amal itu tuntas dilihat. Tapi alangkah terkejutnya hamba itu. Kenapa? Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba ini, Pak. Dibuka lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga. Ketika membuka lembaran demi lembaran itu, dia paling ingat banget dosa-dosa yang banyak dia lakukan, maksiat yang banyak ia lakukan ketika di dunia. Tapi ketika dia berhadapan dengan Allah dalam keadaan memegang catatan buku amalnya, tidak satu pun itu terlihat olehnya. Sehingga hamba itu campur kaget, terkejut. Dia bertanya kepada Rabb yang Maha Agung, "Ya Rabb, kenapa? Apakah ini benar buku catatan amalku ya Rabb?" "Ada apa wahai hambaku?" tanya Allah. Bukan berarti Allah nggak tahu. Ini ada sebuah hikmah yang sangat tinggi untuk kita. "Ada apa wahai hambaku? Engkau terkejut? Engkau telah periksa catatan amalmu?" "Sudah ya Rabb." "Sudah ya Rabb." "Bagaimana?" "Tidak satu pun aku menemukan catatan kemaksiatan, keburukan, dosa besar yang dulu pernah aku lakukan di dunia ya Rabb. Mana semua catatan keburukan itu ya Rabb?" Mendengarkan hamba ini bertanya dengan penuh rasa terkejut, Allah berkata, "Wahai hambaku, apakah engkau lupa apa yang kulupakan ya Rabb? Ketika di dunia, bukankah engkau kutimpakan musibah silih berganti? Musibah itu kutimpakan pada jasadmu, beragam penyakit aku berikan kepada engkau. Musibah itu aku timpakan pada anakmu, pada istrimu, pada keluargamu, pada hartamu. Namun dalam musibah itu engkau tetap sabar kepada aku. Engkau tetap taat kepada aku. Engkau qanaah menerima takdir musibah itu. Maka dalam kondisi demikian, aku mencabut, mengangkat, menghapus semua dosa-dosamu secara berangsur-angsur. Sampai ketika hari ini engkau berhadapan denganku, maka engkau tidak melihat satupun semua catatan dosa dan keburukanmu, karena aku telah menghapusnya ketika engkau menjalani musibah yang silih berganti di dunia. Wah, itu rahasia ilmu tentang musibah, Pak. Pak Andi itu langsung nangis. Itu tanda Allah sayang sama Pak Andi. Yang bahaya itu kan, Pak, sudahlah sombong, angkuh, rezeki melimpah-limpah, duitnya banyak terus, sholat enggak, ke masjid enggak pernah, ngaji enggak pernah, rezeki hartanya menambah-nambah terus, Pak. Wah, ini hati-hati, Pak. Ya, Pak ya. Kalau muka-muka Bapak ini saya tengok muka-muka rentan musibah nih semua nih. Ya, Pak ya. Punya duit, kadang ada, kadang enggak, lebih banyak enggak adanya, enggak punyanya, ya Pak ya. Loh sama itu, Pak. Tapi berbahagialah kita orang-orang mukmin yang seperti itu, Pak. Loh dengan kondisi kita yang demikian itu, ini langka ini, Pak. Ke masjid duduk taklim kemana ini termasuk manusia langka, Pak. Loh orang ke taklim ke masjid itu, Pak, pekanan itu langka, Pak. Bapak mau ke kampung, mau ke kota besar, lo langka, Pak, langka. Bapak ini termasuk manusia primitif. Nah, dalam artian yang positif, manusia-manusia yang langka yang mau bertahan istiqomah duduk di taklim setiap malam Senin. Iya. Itu amal langka dan manusia langka, Pak. Benar. Baik, kita baliklah ke akhlak yang ihsan ya. Jadi kalau jauh-jauh banget nanti nyasar lagi. Jadi orang yang mempunyai karakter akhlak ihsan ini boleh dibilang sangat langka. Ya. Dan yang patut disesalkan, mereka yang bertipikal terhadap akhlak ini bukanlah dari orang yang agamis. Ini Pak, sedihnya kita. Orang-orang yang kelihatan berpenampilan agamis justru nggak punya akhlak ihsan. Kadang-kadang akhlak ihsan itu muncul dari orang-orang yang zahirnya itu kelihatan seperti penjahat. Nah, pertanyaannya,
apa itu ihsan. Apa itu ihsan? Kalau Dr. Amrul Khalid dalam buku Semulia Akhlak Nabi ini, beliau berkata, arti ihsan itu secara sederhana dapat diartikan ketekunan. Heran kita, loh kok ihsan itu tekun? Apakah ketekunan itu termasuk akhlak, Pak? Tekun itu termasuk akhlak. Jadi tekun itu termasuk cabang-cabang dari akhlak ihsan. Tekun dalam bekerja, ya, baik dalam pergaulan, tekun dalam perkataan, semua itu cermin akhlak Islam. Baginda Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini derajatnya sahih. Innallaha yuhibbun idza amila ahadukum amalan ayyun qinahu. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai salah seorang di antara kamu jika mengerjakan sesuatu amal dikerjakan secara itqan. Itqan itu tekun, sungguh-sungguh. Tekun. Tekun itu artinya apa, Pak? Tekun itu apa, Pak? Artinya, Pak? Iya. Jadi dia mendawamin suatu amal itu. Meskipun amal itu dilakukan cuma sedikit, Pak. Contoh. Baca Quran 5 ayat. Satu hari cuma 5 ayat, Pak. Besok 5 ayat. Lusa 5 ayat. Lusanya lagi 5 ayat. Terus 5 ayat. Tapi tetap 1 tahun bertahan terus, Pak. Nggak pernah kosong absen. Baca Quran 5 ayat, 5 ayat. Ada orang baca Quran, sekali duduk itu, Pak. Girohnya tinggi, Pak. Bacanya 3 halaman. Hampir 1 juz sekali duduk. Cuma berhentinya 3 bulan, Pak. 3 bulan itu nggak buka-buka Quran lagi, Pak. Amalnya pun macem-macem. Loh, kira-kira mana yang Allah cintai itu, Pak? Mana yang lebih Allah senangi itu, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Bapak melakukan yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya enggak, Ustaz. Gitu. Yang pertama enggak, yang kedua juga enggak. Nah, itu kacau. Jadi berarti posisi yang ketiga ya. Enggak sama sekali. Enggak ya, Pak ya? Enggak gitu ya. Kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 90. Apa kata Allah? Ini tentang ihsan. Bahasa Allah langsung ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sambungannya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkar. Ini biasanya disampaikan khatib Jumat pada saat khutbah terakhir, Pak, penutup. Jadi jangan dirubah. Ini banyak khatib yang salah, Pak. Innallaha ya'murukum bil adli. Enggak ada kumnya, Pak. Itu ayat Quran, enggak boleh dirubah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita untuk berlaku adil. Itu pertama. Saya tanya, dalam tafsir itu adil itu maknanya apa, Pak? Ya udah, nggak usah lama-lama mikir, biar ustadznya juga yang jawab. Ustadznya yang nanya, ustadznya yang jawab. Jadi adil itu 2 versi tafsirnya, Pak. Ya. Yang pertama, adil itu bermakna sama rata. Yang kedua, adil itu bermakna dalam tafsir menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu. Ya. Namun ketika definisi sama rata dan definisi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya ini tidak pada porsinya, itu bisa keliru, fatal. Contoh, kita tempatkan makna adil itu dalam kasus kita bapak punya 3 orang anak. Yang satu sekolahnya SMP, yang satu SMA, yang paling besar sekolahnya perguruan tinggi, kuliah. Loh, bapak tiba-tiba menerapkan makna adil itu sama rata. Yang SMP dikasih goceng, yang SMA dikasih goceng, yang kuliah dikasih bekal 5.000. Sama rata, adil saya.
Kira-kira pas nggak ini penerapannya? Pas nggak Pak? Kenapa nggak? Hah? Kebutuhannya beda. Yang SMP sama SMA sama perguruan tinggi jelas beda dong Pak. Oh kalau kita sama ratakan berarti kita itu zalim, tidak adil Pak. Ya, maka makna adil di sini haruslah versi kedua, menempatkan segala sesuatu pada tempat. Kalau mau pakai sama rata kasusnya apa kita buat? Sama rata. Ayo kasih contoh satu. Hah? Istri, maksud bapak apa ini? Kok tiba-tiba istri? Bapak punya istri berapa rupanya? 1. Kalau sama rata, hubungannya apa coba? Logikanya itu harus masuk coba. Istri 1, tiba-tiba bilang sama rata. Contoh kasus diminta ustadz, istri itu diapakan Pak? Adil, Pak. Gak ada orang beristri 2, 3, 4 itu harus adil dalam pengertian sama rata. Itu gak adil Pak. Gak bisa Pak. Bener Pak. Lo istri yang pertama itu udah banting tulang ngikutin kita sampai kita jadi orang Pak. Tiba-tiba kita nikah lagi sama istri yang kedua, mau kita samakan rumahnya. Dia bertingkat 2, yang tua istri pertama. Yang istri muda baru aja nikah mau dikasih tingkat 2 juga. Adil itu Ustaz? Enggak. Loh yang kedua itu harus bersakit-sakit dulu Pak. Diuji kesetiaannya. Udah, kalau yang nggak punya ilmu itu nggak usah lama-lama mikirnya. Jadi stres Pak. Ya Pak ya. Jadi sama rata itu jangan ke sana. Itu udah istri 1, nyontohnya ke situ lah tuh. Berat itu Pak. Nyontohnya apa Pak? Kasus dalam masalah penegakan hukum itu harus sama rata. Mau dia pejabat, mau dia orang berpangkat, mau dia rakyat jelata, itu hukum harus ditegakkan. Bahkan jangankan hakim sekarang Pak, sekaliber Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, ketika ada kasus seorang miskin mencuri, ternyata mencurinya itu demi menyelamatkan hidupnya dari kematian Pak. Coba bayangkan, mencuri demi untuk bertahan hidup agar tidak mati. Khalifah meskipun itu menerapkan syariat Islam, dalam Islam itu hukum orang mencuri itu Pak apa? Potong tangan. Baca Al-Quran, itu potong tangannya sebelah yang kiri, itu sampai pergelangan, bes. Mau besar mau kecil potong tangannya. Sudah 2 kali mencuri, potong pergelangan tangan kanan. Mencuri lagi, potong sampai sikunya. Mencuri lagi, potong lagi sebelah kirinya, sebelah kanan. Mencuri lagi, potong sampai bahunya. Mencuri lagi, potong sampai ini. Mencuri lagi, tebas kepalanya. Loh, begitu Islam Pak. Nah, kalau ini diterapkan sama koruptor-koruptor di Indonesia, kapok Pak. Loh kapok koruptor itu Pak. Loh, begitu ngambil dana bansos, penggal ininya. Loh jadi bukti nyata di penjara Pak. Tangan hilang. Loh yang mau gilir korupsi berikutnya mikir Pak. Loh mikir, benar. Ini efek jerah nggak ada. Masuk penjara, layanan eksekutif. AC ada, perempuan disediain. Ya Allah, gimana mau kapok coba Pak? Jadi adil itu dalam masalah penegakan hukum. Nabi itu sampai menegakkan hukum itu berkata, "Laula Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Oh, itu kan hebat. Ini boro-boro motong kedua tangannya, nggak punya ijazah SMA, dibuat aturan supaya bagaimana jadi presiden. Ah itu contoh yang tepat. Jangan sok-sok nyontoh istri-istri. Contoh itu yang realistis. Jangan nyontoh itu yang ngarang gitu. Belum berani meraktekin udah nyontoh. Ya kan? Harus sesuai antara kata dan perbuatan. Kan gitu Pak. Orang kok nyontoh.
Jadi gitu Pak, ya. Penegakan hukum merata. Baik. Yang kedua, ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setelah kalian berlaku adil, adil dan ihsan itu ibarat dua mata uang, Pak, dua sisi mata uang. Sebelah-sebelah itu jadi nyatu, Pak. Tidaklah ada orang bersikap adil melainkan dia akan memiliki akhlak ihsan. Ihsan itu apa? Kalau tadi menurut Dr. Amrul Khalid ihsan itu bermakna ketekunan, merupakan cabang dari akhlak Islam yang sedemikian banyak, tapi malaikat Jibril alaihissalam diberikan pemahaman oleh baginda Nabi ketika dia bertanya kepada baginda Rasulullah yang kita cintai, ma huwal ihsan ya Rasulullah? Apa itu ihsan ya Rasulullah? Al ihsanu huwa an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa inna yaraka. Wahai fulan, sesungguhnya ihsan itu adalah engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah tepat berdiri di hadapanmu. Maka sesungguhnya jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakinkanlah pada jiwamu bahwa Allah melihat engkau saat itu. Itu ihsan. Jadi pengabdian yang tinggi totalitas di hadapan Allah itu, kita merasakan kehadiran Allah itu dimanapun kita berada, Pak. Makanya dalam buku ini Dr. Amrul Khalid itu, Pak, memberikan beberapa macam-macam tentang ihsan supaya kita apa yang disampaikan Rasulullah itu kita paham, Pak. Jadi ada ihsan dalam beribadah. Nanti kita kaji, Pak, secara berkesinambungan. Ada ihsan kepada orang tua, ada ihsan terhadap anak perempuan, ada ihsan terhadap para wanita, ada ihsan dalam penghormatan, takzim, ada ihsan dalam berbicara, ada ihsan dengan istri. Ihsan dengan istri ada itu, Pak, secara khusus dibahas oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ihsan memilih tempat tinggal, rumah, bagaimana cara membangun rumah, bagaimana adab kita meninggikan rumah. Ada ihsannya, adab ihsannya. Ada ihsan dalam perceraian. Sampai bercerai pun harus berlaku ihsan, Pak. Makanya yang belum mengalami ujian beristri lebih dari satu, gak usah banyak ngomong. Ihsan dalam perceraian itu, Pak, orang berlaku baik meskipun pasca bercerai. Bisa nggak praktekannya? Bisa nggak praktekannya itu? Gampang kalau mau mempraktekkan ihsan dalam bercerai itu. Bapak nikah diam-diam. Kalau sudah ketahuan, insya Allah istri pertama nuntut cerai. Barulah bapak amalkan bagaimana ihsan dalam perceraian. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, udah nggak usah masuk dalam bab ini. Loh, ini benar, leres ini, Pak. Ngajinya ini botan-botan ini, ya. Jadi Allah bilang dalam surah Al-Baqarah ayat 229 tentang ihsan dalam perceraian, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Bi ihsan penutupnya, dengan cara yang paling baik. Tidaklah talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikannya dengan cara yang baik. Jadi di mana derajat ihsan itu dalam permasalahan talak? Ya, apa itu, Pak? Kalau kita menceraikan istri setelah jatuh talaknya, jangan kita nggak lagi berhubungan secara ukhuwah sama dia, Pak. Dia itu ibu dari anak-anak kita. Laki-laki itu cepat angkuh, Pak. Udah mentalak, udah lu minggat lu, move on lu. Pokoknya nggak usah lu ketemu anak lu. Gua udah empek banget, enek banget gua ngeliat lu. Nah, ini berarti tidak ihsan dalam bercerai, Pak. Ya, ihsan dalam penghormatan. Wah, ini banyak, Pak.
Banyak murid yang tidak ihsan kepada guru. Banyak murid yang tidak ihsan kepada dai para alim ulama. Ini Trans 7 tiba-tiba menggugat pesantren Liberia. Wah, ya Pak ya. Apa namanya? Lirboyo. Berarti Bapak nyambung. Ya, bagus. Lirboyo. Itu Prabowo itu pernah ke sana, Pak. Pesantren Lirboyo itu. Lah itu, Pak, kiai-kiainya ya udah banyak yang sepuh-sepuh. Pak, tahu nggak salah satu takzim kita untuk berbuat ihsan dalam penghormatan terhadap alim ulama, terhadap guru. Saya dulu di pondok, Pak, kami diajarkan itu sampai nenteng sendal ustadz itu disiapkan, Pak. Sebelum dia melangkah keluar, kakinya menginjakkan ke tanah, santri itu udah berebut untuk membawa sendal kiai, Pak. Ada yang berebut bawa tasnya, kitabnya. Itu takzim. Loh sekarang, Pak, ada orang dari teman-teman kita, ya, itu kalau nganggap itu tuh udah katanya berlebihan, Pak. Gulu, nggak boleh katanya. Nggak boleh, Pak. Cium tangan ustaz, apa itu katanya? Diujat-ujat, Pak. Lah tawasul apa katanya nggak boleh, pewali macam-macam segala macam. Loh dia ceramah tiba-tiba, Pak, kita itu bermohon hanya kepada Allah. Tapi kalau kita bertawasul dengan jin, maka itu pun masih dibenarkan asal niatnya bergantung kepada Allah. Loh, ini kan keblinger ini, Pak. Ada yang begitu, Pak, modelnya. Oh, Bapak lihat aja di media sosial, Pak. Hal-hal yang melenceng-melenceng itu hati-hati gitu, Pak. Saya itu dulu di Sumatera, maaf nih, Pak, saya beli buku judulnya Salafi Ditinjau dari Dua Sisi. Ternyata banyak di antara salafi-salafi di Indonesia ini yang berkolaborasi dengan Yahudi, Pak. Itu menerima dana dari organisasi Yahudi, Pak. Itu dialirkan, Pak. Nah mereka sama mereka saja tempur itu, Pak. Perang, Pak. Yang satu pro pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah boleh ditampung. Yang satu tidak menerima. Pak, boleh, haram hukumnya menerima dana dari pemerintah. Demo enggak boleh. Semua apa-apa enggak boleh, Pak. Pemilu itu haram hukumnya. Wah, macam-macam, Pak. Giliran nerima dana Yahudi, paling doyan coba. Nah, ini gimana ini? Miring enggak ini otaknya, Pak? Loh, Bapak kalau enggak nemukan itu, udah enggak usah bingung, Pak. Ini kami berbicara ini berdasarkan data, Pak. Fakta. Makanya kalau ada ngelihat ustadz-ustadz yang ngomongnya itu, ngujatnya itu tingkat tinggi, Pak, tingkat dewa kalau bahasa anak muda sekarang. Ya, wah. Itu, Pak, patut diduga. Ada apa di balik itu semua, ya? Baik, Bapak-bapak. Jadi kita kalau berbuat ihsan itu kebaikan yang paling sempurna, Pak. Makanya disebut ihsan, hasanun ihsan. Artinya ihsan itu apa? Kebaikan yang paling tertinggi, puncak kesempurnaannya. Kita memberi dengan diperhatikan orang lain atau tidak diperhatikan, kita berhadap-hadapan sebagai pemberi dengan orang yang menerima pemberian kita. Jadi kami dulu diajarkan oleh kiai kami di pondok begini, Pak. Kita punya pembantu nih. Katakanlah Bapak bangun rumah, pakai tukang, kuli bangunan. Harganya itu sehari 150.000 tukang misalnya, ya. Nah, setelah Bapak memberikan 150.000 itu kewajiban Bapak. Kalau Bapak nggak bayar upahnya zalim. Tapi yang disebut dengan ihsan itu mana, Pak? Setelah Bapak membayar 150.000, bawa Bapak bekali tukang itu dengan apa, Pak? Bapak kasih gula, Bapak kasih Indomie 5 bungkus, Bapak kasih susu. Nih ya, Mang, punten Mang. Iya ada rezeki Abi. Walaupun dikit, Mang. Itu ihsan, Pak.
Benar. Loh kita ngaji dulu di kampung Pak, 80 90-an. Ustadz kalau habis ceramah, itu sebulan 2 kali itu tiba-tiba nanti ada tim dari tim DKM, dari tim dakwah itu Pak. Udah siap itu Pak. Beras 30 kilo, minyak, telur apa, Indomie. Loh di sini nggak usah ngamalin kalau belum sanggup. Mulai nanti Pak Ketua DKM nanti katanya, wah ini Ustadz sinyal ini. Loh itu ihsan Pak. Ihsannya kepada alim ulama. Loh Bapak kalau dengerin ceramahnya kiai-kiai karismatik di NU Pak, di Lamongan, Jawa Timur Pak, Pasuruan, lihat itu. Makanya kiai-kiai di sana itu laku Pak. Kok pengen nikah 1, 2, 3, 4. Wah kalau namanya kiai itu Pak, digandrungi sama perawan Pak. Saya syukur aja nggak hidup di Jawa Timur Pak. Kalau nggak mungkin nggak terhingga istri saya. Ya Pak ya. Loh ada yang mau ngikuti jejak nih Pak. Iya Pak. Loh saya puji itu istrinya 9 Pak. Bayangin itu. Oh, itu udah nabrak hukum, udah kelebihan itu Pak. Saya mikir kalau malam itu gilirnya gimana itu ya. Tongkat Sulaimannya kok kuat banget gitu. Loh saya puji itu ngasih Pajero Pak. Ngasih mobil sport sama anak yang baru tamat SMA. Itu maharnya coba. Oh, Bapak nggak usah ngikut-ngikut lah, jangankan Pajero. Ya elah. Mobil sport. Ngasih kambing aja 1 aja nggak sanggup kok. Loh ini saya puji Pak, Masya Allah. Jadi memang ada di antara hamba-hamba Allah ini yang dilebihkan dalam masalah rezeki, dilebihkan pula dalam masalah kemampuan biologis. Loh, Bapak coba tes. Ini maaf nih. Ada yang udah menduda belum di sini? Berapa tahun mendudanya, Pak? Coba jujur. Berapa tahun? Ada, Pak? Yang udah menduda? 5 tahun. 5 tahun itu kalau menduda Pak, kalau nggak dibarengi dengan amal-amal pendekatan diri kepada Allah yang kuat, itu bisa error Pak, bisa gila Pak. Bener Pak. Kenapa? Karena Dr. Asia Dahlan itu berceramah, laki-laki kalau sudah ditinggalkan istri, itu fase pertama 3 bulan itu merupakan fase goncangan yang paling terkuat. Bukan saja kesedihan yang dia tanggung, tapi apa Pak? Penyaluran biologis yang semestinya ia lakukan itu tersumbat. Maka sperma yang seharusnya dikeluarkan secara rutin itu membeku, jadi semen Pak. Loh jangan ketawa. Loh. Iya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah yang di dewa-dewa kan saudara-saudara kita di Salaf itu mengatakan salah satu dalam ilmu kedaruratan itu bukan darurat militer saja Pak. Darurat syahwat itu dibenarkan, kalau bahasa anak muda itu apa Pak? Coli. Onani Pak. Untuk menghindari apa? Syahwatnya yang menyimpang. Ketimbang dia melacur, memanggil wanita, memuaskan nafsu seksualnya, maka dibenarkan dia untuk melakukan onani. Maka para duda yang tak sanggup menikah lagi, yang takut dengan Allah untuk berzina, jangan ragu-ragu untuk melakukan loh itu solusi. Jangan onani itu dilakukan oleh orang-orang yang apa? Yang normal, jangan Pak. Ini kajian ini. Benar loh, ini darurat itu Pak, timbangan hukumnya apa Pak? Rukhsah, keringanan hukum Pak. Laki-laki Pak kalau ditinggalkan istri, tanya Pak, tanya, coba curhat bareng-bareng tapi nggak usah di masjid Pak. Dua-duaan ngopi makan Indomie, benar itu kata Ustadz Andri Amin. Berat Pak, sedih, maka carikan. Biarpun kita tua Pak, demi Allah. Biarpun usia kita 60 tahun. Tapi laki-laki itu diciptakan oleh Allah, hormon tekstorannya itu jauh lebih banyak. Dan nafsu biologisnya itu diciptakan oleh Allah lebih besar Pak. Makanya merana, kalau istri wafat, laki-laki yang paling normal itu, paling lama dia 3 minggu bertahan dan mencari
istri pengganti. Kalau nggak dapat, mungkin ada asbab-asbab yang tidak mendukung untuk dia mendapatkan istri. Harus dibantu. Jadi salah satu kezoliman kita antar jemaah itu membiarkan teman kita duda berlama-lama. Kena lagi katanya. Wow. Baik, Pak. Udah lewat 10 menit. Kita padakanlah, cukup lah ya. Nanti tensi makin meninggi nih. Bisa-bisa ada yang ngamuk lagi. Tapi mudah-mudahan insya Allah apa yang kita kaji tentang ihsan sekelumit ini memberikan satu pencerahan sedikit. Meskipun tidak rampung, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Akhirul kalam, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.